Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi sayyidina Rasulullah ajmain. Amma ba. Perkenalkan, nama saya Triar Bacania dengan NIM 23150500013. Nah, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas terkait materi kita yang ke-9, yaitu terkait konsep pendidikan menurut Quran surah Nur ayat 30 sampai ayat 31. Nah, sama halnya seperti materi-materi sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih penyebab ayat ini turun, kenapa sih ayat ini turun, dan apa sih asbabun nuzul ayat ini turun. Nah, baik teman-teman, dari beberapa mufassir menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan di Madinah. Sebelum turunnya ayat ini, sebagian masyarakat masih membawa kebiasaan jahiliyah yang kurang menjaga pandangan dan aurat. Oleh karena itu, Allah menurunkan aturan yang bertujuan menjaga kehormatan dan kesucian masyarakat muslim. Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari konsep pendidikan ini? Yaitu pada Quran surah Nur ayat 30 sampai 31 merupakan landasan pendidikan moral dan pendidikan seksual dalam Islam. Allah terlebih dahulu memerintahkan laki-laki beriman untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluannya. Kemudian memerintahkan hal yang sama kepada perempuan yang beriman. Akan tetapi di ayat 31-nya itu lebih panjang peuraian perempuannya daripada laki-laki. Nah, urutan ini menunjukkan bahwa pendidikan moral harus dimulai dari pengendalian diri. Banyaknya pelanggaran moral dari pandangan yang tidak terjaga. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengatur tindakan tetapi juga mengatur faktor-faktor yang dapat mengarah kepada tindakan tersebut. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter kesucian jiwa. Peserta didik harus dibiasakan menjaga pandangan, menjaga perkataan, dan menjaga perilaku dalam pergaulan sehari-hari. Nah, banyak mudawan dan mudawi seperti itu teman-teman, yang tidak menjaga pandangannya, banyak mengarah kepada hal-hal seksualitas, hal-hal unsur-unsur dewasa. Nah, dari ayat inilah kita dibatasi untuk menjaga pandangan, perkataan, dan perilaku kita. Terkait menjaga perkataan, tidak semua orang menerima semua perkataan yang kita lontarkan, baik itu buruk maupun baiknya. Oke, ada yang menerima hal tersebut, tapi tidak sedikit juga. Akan tetapi mungkin melainkan lebih banyak orang lebih membawa ke hati, terutama perkataan-perkataan yang ada unsur mengkritik dan lain-lain. Nah, di sini kita harus menjaga perkataan kita agar tidak melukai hati kawan kita, apalagi mereka adalah seorang muslimin juga. Nah, di ayat ini ditegaskan untuk menjaga perkataan. Nah, menjaga perilaku dalam pergaulan sehari-hari itu merupakan faktor yang sangat penting bagi kita, terutama umat muslim. Karena dari menjaga perilaku kita itu mau tidak mau kita membawa agama kita. Seandainya kita perilaku yang buruk dan perilaku kita yang tidak baik, itu sudah mencemarkan nama baik agama. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selain itu, ayat ini juga menegaskan pentingnya pendidikan tentang aurat dan etika berpakaian. Tujuannya bukan untuk membatasi kebebasan seseorang, melainkan menjaga kehormatan, martabat, dan keamanan sosial. Dalam perspektif pendidikan Islam, pakaian bukan sekedar kebutuhan fisik, tapi juga sarana menjaga identitas dan akhlak. Nah, mungkin teman-teman di sini ada beberapa kali mendengar bahwasannya manusia itu diberikan kebebasan. Tapi kok dalam ayat ini dibatasi terkait aurat. Nah, ini bukan serta-merta hanya langsung membatasi seperti itu teman-teman, bukan.
Akan tetapi ada hikmah yang dapat kita ambil. Seandainya kita menjaga menjaga aurat, kita itu juga menjaga kehormatan, menjaga martabat kita sebagai seorang manusia lah istilahnya, dan keamanan sosial. Seandainya itu tidak teman-teman jalankan, ya tidak masalah, karena kita sebagai manusia itu diberikan kebebasan. Akan tapi dengan hal ini itu banyak hal positif yang dapat kita ambil. Nah, nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil itu adalah kesucian diri, pengendalian hawa nafsu, etika pergaulan, kesopanan, kehormatan, dan tanggung jawab moral. Nah, mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.